Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bahwa perkara menghajar, memboikot ahlul bid'ah, mentahdir mereka, perkara ini menjadi ijma' kesepakatan a'immatus salaf rahimahumullah. Dari pernyataan-pernyataan a'immah, antara lain yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullah, yang beliau wafat tahun 157 Hijriyah. Kata Auza'i, ittaqullah ma'syaral muslimin, bertakwalah kepada Allah wahai sekalian muslimin, waqbalu nushan nasihin, dan terimalah nasihat orang yang bernasihat untuk kalian, wa'idhatal wa'idin, terimalah mau'idhah orang yang memberi mau'idhah pada kalian, wa'lamu anna hadzal ilma din, ketahuilah bahwa ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kalian pelajari adalah agama. Fanduru ma tasnaun, maka perhatikan apa yang kalian lakukan. Wa amman ta'khudun, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Wa biman taqtadun, kepada siapa kalian itu berqudwah, bersuri toladan. Wa man ala dinikum ta'manun, kepada siapa pula agama kalian itu kalian percayakan, sehingga darinya kalian belajar agama. Fa inna ahlal bid'ah kullahum mubtilun afakun athimun, karena ahlul bid'ah mereka semua ahlul batil, mereka semua mengada-ngada, pendusta, berdosa. La yar'aun wa la yandurun wa la yattaqun, mereka orang yang tidak takut, tidak peduli, tidak bertakwa kepada Allah. Wala ma'adzalika yu'ammanun ala tahrifi ma tasma'un wa yaqulun, ditambah lagi mereka tidak bisa dipercaya dalam apa yang kalian dengar dari mereka. Wa yaquluna ma la ya'lamun fi sardi ma yunkirun wa tasdidi ma yaftarun, mereka berbicara apa yang tidak mereka ketahui ilmunya. Mereka sampaikan perkara yang menjadi mungkar. Mereka mengada-ngada atas nama Allah. Wallahu muhitun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui, meliputi segala yang mereka perbuat.
Perhatikan berikut ini kata Imam Auza'i. Fakunu lahum hadirin. Maka jadilah kalian itu kepada mereka, bersikaplah selalu hadar, selalu waspada. Selalu kalian itu berhati-hati kepada mereka. Muttahimin, jadilah kepada mereka itu selalu menuduh. Hendaklah kalian selalu dalam keadaan menuduh mereka. Rafidina mujanibin, jadilah kalian selalu menolak dan menjauh dari mereka. Fa inna ulama'akumul awwalin wa man saluha minal mutaakhirin kadzalika kanu yaf'aluna wa ya'murun. Karena ulama-ulama kalian yang terdahulu, beliau di abad kedua 157 meninggal, masih dekat dengan zaman sahabat. Ulama-ulama kalian, kibar tabi'in dan para sahabat Rasul, demikian pula yang belakangan di masa beliau, dari ulama-ulama kalian yang saleh, begitu yang mereka lakukan dan itu yang mereka perintahkan. Hadirin, muttahimin, selalu waspada, selalu mentahdir, selalu menuduh. Dalam keadaan mereka itu menuduh kepada ahli bid'ah, tidak memberikan kepercayaan dan amanat kepada mereka, tidak dijadikan sebagai bitanah bagi mukminin. Wahdaru an takunu 'ala Allahi mudhahirin. Hati-hati kalian, kata Auza'i, jangan kalian menjadi orang yang melawan Allah, menentangnya. Walidinihi hadimin, jangan kalian menjadi orang yang menghancurkan agama Allah. Wali'urahu naqidin, jangan kalian menjadi orang yang memutus tali Allah. Muhinina bitauqirin lahum au ta'zim ashadda min an ta'khudhu anhumuddin. Jangan kalian menentang Allah, menghancurkan agamanya, memutus talinya dengan kalian menghormati mereka, dengan kalian memuliakan mereka, atau mengambil agama dari mereka. Wa takunu bihim muqtadin wa lahum musaddiqina muwadi'ina mu'alifin. Dengan kalian bersuri toladan, menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai panutan. Kalian percaya kepada mereka, kalian amanatkan agama kalian pada mereka, dan kalian mu'alifin, akrab, ramah, dekat dengan mereka. Dengan itu kalian telah menentang Allah dan merusak agamanya. Mu'inina lahum bima yasna'un ala istihwa'i man yastahun. Jangan kalian sekali-kali membela mereka dalam yang mereka perbuat. Jangan kalian membantu mereka dalam menyesatkan hamba Allah. Wa ta'lifi man yata'allafun min du'afa'il muslimin li ra'yihim alladhi yaraw. Jangan kalian menjadi sebab yang dengannya mereka mudah untuk menjaring massa, mendapat simpati dari orang-orang lemah, dari muslimin,
du'afaul muslimin, wa dinihim alladhi yadinun, untuk berpemikiran seperti mereka, beragama seperti mereka. Wa kafa bidzalika musyarakatan lahum bima ya'malun, cukup perbuatan kalian itu sebagai musyarakah, berarti kalian teranggap ikut-ikutan seperti mereka dalam perbuatannya, menyesatkan hamba Allah dan mendapat mangsa dari para orang-orang lemah dari muslimin. Mereka berpegangan bukan kepada mereka, tapi kepada kalian yang dianggap di atas sunnah, yang dianggap mengerti al-haq. Mereka berpegangan dengan itu. Buktinya dai fulan membolehkan, buktinya Ustadz fulan malah mempropagandakan dan menyarankan. Mereka lebih leluasa mendapatkan mangsa ini karena kalian. Kata Auza'i, hati-hati kalian, jangan sampai kalian menjadi pembela dan yang melicinkan, melancarkan jalan mereka untuk menghancurkan agama Allah dari sikap dan perkataan kalian. Nasihat Auza'i. Dari awal beliau katakan, dengar, terimalah nasihat orang yang bernasihat untuk kalian. Meninggal 157, seakan hari ini, sore ini beliau berbicara. Padahal 1400 sekian tahun yang lalu, atau 1300 tahun lebih, rahimahullah, ucapan seorang imam yang paham betul kondisi umatnya dan sangat bernasihat untuk mereka. Lihat. Dan seperti beliau katakan, ulama'ukumul awwalin, ulama-ulama kalian dari yang awal, dari para sahabat, dari tabi'in, itu yang menjadi agama mereka, itu yang mereka lakukan, itu pula yang mereka ajarkan kepada umatnya. Selalu waspada, selalu menuduh, tidak memberikan amanat kepada mereka, selalu mentahdzir, bernasihat untuk umatnya. Ini dari seorang imam rahimahullahu ta'ala, Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kesepakatan para a'immah inilah yang menjadi pegangan bagi kita dan bagi setiap muslim di dalam mensikapi mereka. Kesepakatan ini pula dinukilkan oleh sekian banyak a'immah. Imam Barbahari dalam Syarhus Sunnahnya, Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnahnya, Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf, Ashabil Hadith, wahakadha. Mereka semua menukilkan ijma, ittifaq, kesepakatan para a'immah, para ulama hadis dalam hal ini, bahwa ahlul bid'ah itu dijauhi, dibenci, ditahdzir.
Ini ijma'. Dan barang siapa yang menyalahi kesepakatan dan ijma' mereka tentunya terancam dengan firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah tampak jelasnya hidayah baginya, dia ikuti selain jalan mukminin, akan kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Kami jerumuskan dia ke dalam jahanam, dan sungguh hal itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mukhalafah, dekat, bergaul dengan mereka ini, dengan ahlul batil, semuanya adalah kehancuran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, pergaulan dengan mereka itu sama seperti orang yang makan racun, merusak dan pasti menghancurkan dan mematikan. Jika, kata beliau, kalau orang minum racun masih dapat kesempatan untuk muntah, ya alhamdulillah, bisa keluar apa yang sudah masuk dalam tubuhnya. Tapi kalau tidak muntah, fa'ahsin lahul aza, bertakziahlah kepadanya, mati. Kalau itu racun, hancur sudah. Syubhat itu para ulama sebutkan sifatnya enteng, ringan, tidak berbobot, cepat, dan sulit untuk dikeluarkan, seperti racun. Beda dengan ilmu, beda dengan al-haq yang sifatnya thaqil, dia berbobot, berat, berkualitas. Orang mendengar syubhat dalam satu majelis saja sudah sekian syubhat bisa dia dengar, karena memang nggak ada bobotnya syubhat. Setengah jam orang bicara sudah bisa melontarkan 10-20 syubhat dari lisannya. Tapi coba untuk membuang itu, kamu harus bantah. Membantahnya dengan ilmiah, ayat. Kamu bawakan mungkin sekian ayat terkait syubhat itu. Satu ayat kamu harus jelaskan penafsiran ulama begini. Waktu. Nggak seperti syubhat. Syubhat kan gampang aja, ceprot keluar dari mulut orang, selesai. Ilmu kan nggak bisa begitu, harus ilmiah. Ayat ini penafsirannya begini, para ulama tafsir dudukkan begini maknanya. Itu pun belum tentu bisa langsung paham sekali dijelaskan, mungkin perlu diulang 2 kali, 3 kali baru orang mengerti. Tidak sebagaimana syubhat. Hadis juga demikian, syarahnya para ulama dudukkan begini, perlu waktu baru ngurusi satu syubhat. Bagaimana kalau yang ada sekian syubhat, dan kapan bisa dicongkel itu dari hatinya? Belum lagi pemahamannya yang mungkin sulit untuk segera bisa paham dan mengerti.
kecerdasannya tingkatnya berbeda-beda. Makanya tidak ada kebaikan dalam syubhat-syubhat itu. Racun. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, kematian yang menunggu. Kecuali kalau Allah berikan taufik, taubat dan selamat bagi si hamba. Kata Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah, hadza qaulur rasul wa huwa shadiqul masduq. Ini yang Rasul sabdakan dan beliau orang yang jujur lagi dipercaya tentang hadis Dajjal. Hadis di Musnad Ahmad, di Abu Dawud dari Imran bin Husain, ketika Rasulullah sebutkan tentang Dajjal, man sami'a minkum bi khurujid Dajjal falyan'a anhu mastata'a. Yang mendengar Dajjal dari kalian segera dia menjauh, yan'a, sejauh-jauhnya, sebisa mungkin dia menjauh dari Dajjal. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yattabi'ahu lima yara minasy syubuhat. Rasul sebutkan seseorang ketika didatangi Dajjal dalam keadaan dia yakin dia beriman masih, terus ditipu, terus diperdaya dengan syubhat-syubhatnya ini itu, sampai pada akhirnya dia mengikuti Dajjal. Dia imani sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah. Kata Rasul, karena kuatnya syubhat-syubhat Dajjal. Dalam keadaan awal dia yakin, beriman, tahu kalau ini Dajjal. Makanya Rasul sebutkan, begitu kalian mendengar dia keluar, menjauhlah sejauh mungkin sebisa kalian. Imam Ahmad katakan ini sabda Rasul SAW. Fallaha Allah ma'syaral muslimin. Maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah wahai kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bisihhati madhabi. Jangan karena kalian husnudzon pada dirinya sendiri, jangan karena kalian tahu madhabnya, artinya kamu yakin saya ini di atas sunnah, manhaj saya ini salafi, saya nggak khawatir, saya tahu kalau saya alhamdulillah di atas al-haq. Husnudzon, pede dengan dirinya sendiri. Jangan karena itu, kata Imam Ahmad, alal mukhatara bidini, dia jual belikan agamanya, dia pertaruhkan agamanya, fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa, dengan duduk, dengan bergaul, dengan dekat kepada ahlil ahwa mereka. Fayaqul, jangan kalian katakan udakhinuhu liunadirahu, aku masuk mendekati mereka untuk berdiskusi dan berdebat dengan mereka. Au li astakhrija minhu madhaba, atau untuk aku mengeluarkan madhab dia. Aku mau kelupasi dia agar madhabnya lepas dari dia dan dia bisa selamat. Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal, karena fitnah mereka lebih parah, lebih keras, lebih berbahaya dari Dajjal.
Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, dan ucapan mereka lebih menular dari penyakit jarab tadi yang biasanya di onta yang menular. Wa ahraqu lil qulub minal lahab, dan lebih membakar pada kolbu dibanding api. Jika api membakar, fitnah mereka lebih membakar hati kamu. Jika jarab itu menular, subhat mereka lebih menular. Jika dajjal bahaya, mereka lebih berbahaya. Ucapan Imam Ahmad. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum. Aku, kata Imam Ahmad, tahu orang-orang yang dulunya melaknati mereka, mencela mereka. Fulan itu begini. Dasar, dilaknati, dicela, dibenci. Fajalasuhum ala sabilil inkar warrad alaihim. Kemudian mereka duduk bergaul bersamanya dengan tujuan mengingkari mereka, dengan tujuan membantah mereka, dengan tujuan islah, mau membenahi mereka dari dalam. Fama zalat bihim mubasatah. Terus mereka itu maksud. Tentunya ada keramah tamahan, ada senyuman, ada muka manis, ada kelemah lembutan. Di antara mereka terus wa khafiyal makr wa daqiqil kufur hatta sabbu ilaihim. Tersamarkan makar-makar mereka, tersamarkan kekufuran yang sangat lembut, sampai pada akhirnya semua itu dituangkan kepada mereka yang sok mau mengislah, mau membenahi diri, membenahi mereka dari dalam, mau mewarnai mereka. Nasihat dari Imam Ahmad, jika nasihat itu masih berguna. Aku tahu, kata Imam Ahmad, jamaah sekian orang yang dulunya keras kepada mereka, mencela, melaknati mereka, membenci, begitu masuk dengan dalih membantah, mengingkari, membenahi, sampai pada akhirnya larut jauh bersama mereka. Ucapan Imam Ahmad ini bantahan tegas bagi mereka-mereka yang mengaku untuk membenahi. Ya, kita harus benahi dari dalam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu asal usulnya. Masuk di situ, ada gambar-gambar, ada foto-foto begini, foto santriwati, foto ini. Ya, labas ya akhi, sabar, dalam rangka islah, membenahi. Ada orang-orang dari dompet du'afa, ada orang-orang dari PKS, ada orang-orang dari ini, dari itu. Mubasatoh seperti kata Imam Ahmad. Mulai ada keramah tamahan, mulai ada kedekatan, keakraban, terus samar makar mereka, samar benih-benih kesesatan itu, sampai saatnya semua itu akan dituangkan kepada mereka. Kurang apa kisah Imran ibnu Hittan yang dulunya bersama ahlu sunnah
yang dulunya bersama ahli hadis. Bahkan sebelum itu, dari semenjak awal sejarah membuktikan beberapa dari anak-anak sahabat Rasul SAW, anak-anak mereka, ketika ada rukun, ada kecenderungan, ada simpati, ada kepada Ibnu Saba, sampai pada akhirnya hanyut dengan fitnahnya anak sahabat. Terbawa. Awalnya kan Masya Allah seruannya Ibnu Saba, ingkarul mungkar, ini demi agama, demi keadilan, demi ini itu, sampai terbunuhlah Utsman, sampai yang terjadi dan terjadi di umat ini. Sebagian dari tabi'in, bahkan sebagian anak-anak sahabat terfitnah ketika mulai ada kecenderungan simpati kepada Mukhtar ibn Abi Ubaid, sehingga sampai terjerumus dalam kesesatannya. Mukhtar termasuk yang mengaku Nabi, Mukhtar ibn Abi Ubaid. Ya begitu awalnya, ya Masya Allah, nggak tiba-tiba sengkunyung-kunyung datang Mukhtar bin Abi Ubaid, saya adalah Nabi. Ya dibeleh dari awal kalau dia ngaku begitu. Awal mulanya Masya Allah ngajak kepada Quran, Sunnah, begini, dakwah baik, ini. Nah. Sampai dia rasa banyak pengikutnya yang bersimpati semakin banyak, ini itu dia giring. Nah, Imran ibn Hittan yang berniat menyelamatkan seorang wanita, perempuan lemah, kurang akalnya, kurang agamanya, di hadapan Imran bin Hittan yang asalnya adalah ahlu sunnah. Perempuan ini khawarij, cinta, sudah dinasehati, janganlah, aku mau nikahi, mau aku selamatkan perempuan ini. Di akhir kalam menikahlah Imran bin Hittan dengan perempuan ini. Maka keluarlah Imran bin Hittan dari sunnah dan masuk dalam khawarij, sampai dia mengucapkan bait-bait syair memuji Abdurrahman ibn Muljim, yang Abdurrahman bin Muljim pembunuh Ali juga dulunya ahlu sunnah, qari, ahli qiraah, gitu. Semula simpati, semula merasa ada kecenderungan kepada khawarij, begini, sampai pada akhirnya dia yang melakukan pembunuhan kepada Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, menantu Rasul SAW. Kata Imran memuji Abdurrahman bin Muljim, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Betapa pukulanmu itu, dia pukul dengan pedang Ali, pukulan orang yang bertakwa, dari orang yang bertakwa, taqi, yang hanya mengharapkan ridha Allah dengan itu,
Dzul Arsy, yang punya arsy, mengharap ridha Allah. Dia katakan pembunuh Ali itu orang yang bertakwa dan hanya mengharap ridha Allah dengan perbuatan itu. Inilah adkurhu hinan fa'ahsibuhu. Ketika aku mengingat dan menyebut ini, maka aku menilainya awfal bariyati indallahi mizana. Pembunuh Ali itu orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Pembunuh Ali. Akrim biqaumin butunut tayri qabruhum. Betapa mulianya mereka, pembunuh Ali, di mana perut burung di surga itu tempat kuburan mereka. Surga sudah, syahid yang membunuh Ali. Lam yakhlutu dinahum baghyan wa udwana. Mereka orang yang murni dalam beragama, tidak tercampuri dengan kezaliman, tidak tercampuri dengan kejahatan. Ini yang betul-betul orang bertakwa. Dari seorang perempuan yang berniat dia untuk mengislah, membenahinya. Imran bin Hittam, bukan Fulan bin Fulan. Yang lain Imam Abdul Razzaq. Siapa yang tidak mengenalnya? Rahimahullah. Imam Ahlil Hadis. Beliau terperdaya dan tertipu melihat ibadah dan zuhudnya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, Syiah. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, ibadahnya Masya Allah, zuhudnya tampak orang yang khusyuk yang begini. Imam Abdul Razzaq rahimahullah, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, imam besar, bahkan tertipu melihat itu. Dianggap Masya Allah, orang soleh, orang begini, ada kedekatan, ada ini. Sampai pada akhirnya beliau Imam Abdul Razzaq terseret kepada beberapa perkara tasyayyu, terseret kepada sebagian tasyayyu, perkara yang menjadi ciri Syiah. Abdul Razzaq, imam azim, imam besar, Imam Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ini termasuk yang meriwayatkan Sahih Bukhari, perawi Sahih Bukhari, termasuk imam dalam sunnah, dalam hadis, terpengaruh, tertipu oleh ucapan Daruqutni rahimahullah terhadap pujian dari Daruqutni kepada Al-Baqillani. Baqillani imam dalam Asy'ariyah, imamnya Asy'ariyah rahimahullah, Imam Daruqutni. Ucapannya memuji atau mengarah ke sana kepada Baqillani. Abu Dzar Al-Harawi mendapati itu, terperdaya. Daruqutni, dan siapa yang tidak kenal Daruqutni, imam. Sehingga Abu Dzar pun asik dengan Al-Baqillani.
Dari pujian terhadap Baqillani inilah menyeret Abu Dzar al-Harawi sampai terjatuh dalam beberapa keasy'ariyan rahimahullah, bahkan menjadi salah satu dai penyeru kepada akidah Asy'ariyah karena pujian asal usulnya pujian Daruqutni, dan itu berpengaruh kepada Abu Dzar al-Harawi. Daruqutni seorang imam, berarti Baqillani baik, berarti Baqillani begini. Kejadiannya tidak serta-merta, proses sedikit demi sedikit, terus sampai perawi Sahih Bukhari menjadi dai kepada Asy'ariyah, terbawa oleh syubhat-syubhatnya Baqillani. Ibrah, pelajaran bagi seorang mukmin, bagi yang mau mendapat pelajaran dari orang lain, bahkan karena sebabnya dari Abu Dzar lah madhab Asy'ariyah masuk ke Maghribul Arabi, daerah Maghrib sana, barat, yang semula ahli Maghrib tidak tahu menau tentang Asy'ariyah. Mereka terdidik di atas sunnah yang ada pada mereka, alal khair, alal afiyah, sampai kemudian Abu Dzar al-Harawi lah yang membuka pintu Asy'ariyah untuk mereka, sehingga masuk dan tersebarlah Asy'ariyah darinya di Maghribul Arabi. Wal'iyadzu billah, menjadi sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, memberi pelajaran jelek, contoh jelek bagi yang lain, seperti yang Rasul sebutkan, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal wizr mithl auzarihim ila yaumil qiyamah la yanqusu min auzarihim syai'a. Yang mengajak, memberi contoh kepada kesesatan, kejelekan, dia berdosa dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya sampai yaumul qiyamah, tidak dikurangi dari dosa mereka sama sekali. Apa asal usulnya? Tertipu oleh pujian Daruqutni kepada Baqillani, sehingga dijadikanlah sebagai bitonah, dipercaya, dilihat keterangan-keterangannya, penjelasan-penjelasannya. Baihaqi, Imam Baihaqi, Shahibus Sunan, Sunanul Kubra, Ma'rifatus Sunan wal Athar, dan kitab hadis. Imam Baihaqi juga sempat tertipu oleh sebagian orang-orang sesat, tertipu oleh seperti Ibnul Fawraq dan beberapa yang lain, sampai pada akhirnya pun jatuh terjerumus dalam Asy'ariyah. Ibnul Fawraq, imam dari a'immah Asy'ariyah, sehingga Baihaqi pun terseret kepada keasy'ariyannya.
itu a'immah. Ya akhi, mereka a'immah, ulama, imra, dari awal anak-anak sahabat. Ada yang tertipu dan terseret oleh fitnah Ibnu Saba. Sebagian anak sahabat terseret oleh fitnah Mukhtar yang mengaku nabi. Imran ibnu Hittan terseret gara-gara perempuan. Abdul Razak, imam, terseret kepada tasyayyu', kesyi'an, karena melihat ibadah dan zuhudnya Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Abu Dzar al-Harawi terpengaruh karena simpati dan tertipu oleh Baqillani akibat pujian, sebagian pujian Daruqutni kepadanya. A'immah ya akhi, bukan orang yang gak ngerti ilmu mereka, bukan orang yang gak ngerti sunnah. Mereka bukan orang dari condet, wa illa dari sana dari sini. A'immah as-sa'id man i'tabar bi ghairih. Orang yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran dari orang lain, sehingga dia selamat dari yang orang lain terjerumus di situ. Wasyaqi man i'tabara bihi ghairu. Orang yang celaka itu yang orang lain mengambil pelajaran dari dia. Dia dijadikan pelajaran bagi orang lain. Jangan seperti fulan, dulunya begini, dulunya begitu, terus sekarang begini begitu. Tapi kamu mau masuk, mau membenahi, mau islah mereka, ya, man anta? Siapa kamu ini? Seberapa iman kamu, sekuat apa akidah kamu, ilmu maupun harta seberapa? Mereka a'immah dalam keadaan a'immah. Itu yang terjadi. Imam Ahmad mengingatkan, Imam Auza'i mengingatkan, jangan karena kamu percaya kepada diri kamu sendiri, karena yakin madhab kamu benar, akidah kamu benar, manhaj kamu benar, kemudian kamu masuk kepada mereka dalam tujuan mengingkari, membenahi mereka. Apa bedanya kamu dengan ikhwan muslimin yang mereka masuk parlemen, masuk ini dengan dalih membenahi dari dalam, mewarnai, kalau enggak kita siapa nanti lebih rusak, nanti lebih begini, lebih begitu. Ya, diri kamu sendiri lebih pantas untuk diselamatkan. Dan siapa pula yang memaksa kamu harus masuk ke mereka? Kalau kamu ingin bernasihat, nasihati kepada mereka, tidak berarti kamu harus masuk. Tidak harus pula berarti kamu memuji mereka. Tidak berarti pula kamu merekomendasi umat untuk mendengar dan mengambil ilmu dari mereka. Ya akhi, idza lam tastati' an taqul al-haq fala taqul al-batil. Jika kamu tidak bisa berkata benar yang hak, paling tidaknya kamu jangan berkata batil. Kamu gak bisa menyampaikan yang hak, kamu tidak pandai dan tidak mengerti menyampaikan yang benar, sudah baik, jazakallah khair kalau kamu tidak berbicara batil. Itu sudah baik sangat buat kamu. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim selalu berhati-hati
Jangan agamanya dijadikan tumbal. Jangan iman dan agamanya dijadikan taruhan. Orang yang jauh lebih afdal dari kamu bisa terseret kepada kebid'ahan dan kesesatan. Siapa kita, keilmuan kita, keimanan kita dibanding mereka? Maka yang perlu kita pahami pula bahwasanya setiap orang yang membela mereka, setiap orang yang memuji dan membela mereka, maka dia teranggap dari mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnah, dari ajaran sunnah, mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarna. Termasuk dari sunnah kamu menjauh dari setiap orang yang meyakini apa yang telah kami sebutkan, yaitu kebid'ahan. Termasuk sunnah kamu menjauhi mereka yang meyakini kebid'ahan dan kebatilan itu. Wa hujranuhu, termasuk dari sunnah kamu menghajar, meninggalkan mereka, menjauh. Wal maqtulah, membenci mereka. Wa hujranu man wala, demikian pula menghajar orang yang berwala kepada mereka, yang simpati, yang berloyalitas. Wa dzabba anhu, orang yang membela mereka. Wa sahabahu, atau berteman dengan mereka. Wa in kana al-fa'il lidzalika yudhiru sunnah, walaupun yang melakukan itu menampakkan sunnah. Kamu jangan tertipu. Walaupun dia menampakkan sunnah, walaupun dia menyebut-nyebut sunnah atau ulama-ulama sunnah, dari ajaran sunnah, kata Imam Ibnu Battah, kamu menjauh, menghajar setiap orang yang berakidah seperti mereka dan orang yang berwala kepada mereka, membela mereka atau berteman dengan mereka. Sejauh-jauhnya yang diperintahkan. Dan ungkapan penjelasan para imam yang sekian banyak, apa ada dari mereka yang menyatakan boleh dekat dengan mereka, berteman dengan mereka kalau tidak terlalu dekat, boleh kalau tidak terlalu cinta sangat, maka boleh. Yang dilarang itu, yang dicela itu kalau yang sangat cinta kepada mereka, dia main kata-kata almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-khullah itu cinta yang sangat, cinta yang begitu dalam dan begitu tinggi. Maka itu yang dilarang, ala dini khalili, itu yang tercela dan disamakan seperti agama orang yang dia temani. Sehingga kalau nggak sampai
derajat khullah, sekedar ada kedekatan, sekedar ada keakraban, ada mubasatah, ada keramah tamahan, senyum, muka manis, kata-kata yang lemah lembut, tidak teranggap, tidak dihukumi seperti itu. Apa seperti itu ungkapan para a'immah? Dari awal, seperti Rasul sebutkan, begitu Dajjal keluar, menjauhlah kalian sejauh-jauhnya. Dan itu yang difahami oleh Imam Ahmad dan para a'immah. Menjauh. Termasuk syubhat mereka yang dilarang itu khullah, khalil. Kalau cintanya berlebihan, kalau sangat, itu yang nggak boleh, itu yang tercela. Pada akhirnya kedekatan itu pun akan mengarah ke sana. Dan pemahaman hadis seperti yang dia pahami, tidak ada satupun imam dan ulama sunnah yang memahami seperti itu. Walhamdulillah para ulama sunnah ada yang masih hidup, para masyayikh hafizahumullah masih banyak yang masih hidup. Kenapa tidak mereka tanyakan? Apa ada dari para ulama yang memahami seperti itu? Ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Fulan. Adakah yang menyatakan boleh dekat kalau tidak sampai ke derajat khullah, tidak tercela? Bahkan para a'immah dari semenjak dahulu kala, imam siapa yang bersamanya? Atau sebaliknya? Dan itu yang kita tahu, ancaman, celaan, larangan dari para a'immah salafus saleh rahimahumullah. Maka nasihat dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah yang pertama kepada kita semua, untuk kita menuntut ilmu, menyibukkan dengan ilmu dan duduk bergaul dan mengambil ilmu dari ahlul khair, dan waspada selalu menjauh dari ahli syarr. Ahlul khair yang kita tahu keilmuannya, kita tahu keagamaannya, kita tahu siapa dia, dari siapa dia belajar agama, kepada siapa kita dikembalikan dalam urusan-urusan agama, masyaikhnya, para ulamanya, dan menjauhlah dari ahlus syarr yang hanya memberikan kejelekan dan madarat kepada agama kalian. Rasul SAW telah sebutkan dalam hadis, Mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil qir. Permisalan teman baik dan teman jelek seperti penjual minyak wangi, pembawa minyak, dan peniup api. Fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Adapun yang penjual minyak, kamu bisa diberi olehnya atau beli darinya, atau kamu dapati bau harum darinya. Apapun kondisinya, kamu dapat kebaikan dan manfaat darinya. Itu ahlul khair. Kamu hanya dapati manfaat darinya seperti korma. Kamu selalu mendapati kebaikan darinya. Adapun peniup api, jalisisu imma an yahriqa thiyabak,
kamu bisa terbakar bajumu, wa imma an tajida min raihatan karihah, atau kamu dapati bau yang busuk darinya. Aroma itu kamu tidak bisa selamat darinya. Begitulah ahli syarr, pasti ada kejelekan yang menimpa kamu darinya, cepat ataupun lamban, sedikit ataupun banyak. Makanya carilah orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk agama dan untuk akhiratmu. Yang kedua, untuk kita lebih meningkatkan ilmu kita terhadap Quran, kita semua membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, tafsir, mengamalkannya dan sunnah Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, menerima nasihat, menerima taujih, bimbingan dari para a'immah, para ulama, dan selain Quran dan Sunnah, dari para sahabat, apa yang dinasihatkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, dan para sahabat yang lain, para tabi'in, atba' tabi'in, dan para a'immah Islam, sampai kemudian para ulama dan masyayikh di masa ini, yang kita tahu perjuangannya di atas sunnah, bernasehatnya untuk umat ini. Jadikan mereka sebagai panutan, dengar dan patuhilah nasihat mereka jika benar-benar kita menginginkan kebaikan dan keselamatan untuk diri kita, untuk dunia dan akhirat kita. Bahkan orang akan selamat jika mau mendengar nasihat orang yang bernasehat padanya, para ulama sunnah, para masyayikh dan para a'immah. Mereka tempat kita bertanya, mereka yang kita harapkan setelah Allah membimbing kita dan mengarahkan kita agar mendapat mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Yang tersampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nasihat bagi segenap pihak yang ada dan bagi kita secara khusus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.